Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reno Saputra dengan NIM 23.18040. Rekaman video ini saya buat untuk memenuhi dari perintah tugas responsi deep learning saya pada hari ini. Oke, langsung saja. Di sini itu membuat query program untuk implementasi transformer koreksi tata bahasa. Yang pertama itu mengimport library seperti biasa. Ada library import random, NumPy, NP, Pandas, sama TensorFlow. Dengan dataset, import load dataset, sekalian model selection, serta versi TF versionnya diinstal. Sel ini seperti yang saya jelaskan tadi untuk menginstal pustaka library yang akan dibutuhkan untuk manipulasi data Pandas. Oke, lanjut. Di sini ada set random dengan 42. Ini tuh untuk netapin nilai random set buat mastiin hasil konsisten pada setiap kali notebook ini dijalani. Nah, dengan demikian setiap operasi yang melibatkan proses acak akan menghasilkan keluaran yang sama pada setiap eksekusinya. Terus di awal-awal ini kita juga melakukan setup awal dan pemrosesan data. Di sini kita memakai dataset Yahoo CLSP. Sel ini itu muat dataset CFLEG, yaitu Joint Factoring with Evaluation of Gravity menggunakan pustaka dataset dari Hugging Face. Lalu kita coba untuk mencetak dataset ini dengan print dataset. Sini buat menampilkan struktur dataset yang telah dimuat. Hasilnya itu nunjukin bahwa dataset terdiri dari dua bagian split. Yang pertama yaitu validation dan test, serta masing-masing memiliki fitur synthesis dan correction. Dan juga nampilin jumlah sampel yang tersedia di setiap datasetnya. Lalu lanjut lagi di sel merge validation. Di sini tuh sel menggabungkan bagian split, validasi, serta tes dari dataset ke satu daftar bernama ALDATA. Setelah digabungin selesai, sel ini tuh nampilin jumlah total sampel yang tersedia di dataset gabungan tersebut. Nanti ada di create data frame. Ini tuh buat proses data pada ALDATA untuk membentuk sebuah data frame yang menggunakan pustaka Pandas. Di setiap sampel, kolom, sentence, kalimat itu mengandung kesalahan digunakan sebagai data masukan atau inputnya. Sedangkan koreksi pertama pada kolom correction digunakan sebagai data targetnya. Yang selanjutnya, sel ini bakal nampilin beberapa baris pertama dari data frame untuk memberikan gambaran mengenai struktur data yang telah diproses. Oke, lanjut di self the dataset atau membuat dataset acak. Nah, ini tuh mengacak urutan data pada data frame dengan menggunakan df sample frag sama dengan 1 agar datanya tidak berada dalam urutan tertentu. Oke, lanjut di train validasi split. Di sini itu membagi data frame yang telah diacak menjadi 3 bagian, yaitu data pelatihan atau training, data validasi atau validation, dan data pengujian test menggunakan fungsi train test split dari pustaka scalar model selection. Oke, lanjut tokenization dan padding. Di sel ini tuh mempersiapkan kalimat target dengan nambahin token khusus atau bisa disebut start of sentence di awal kalimat dan end of sentence di akhir kalimat. Token-token ini tuh sangat penting di dalam model sequence seperti transformer karena berfungsi sebagai penanda awal dan akhir satu urutan kalimat. Lanjut di sel berikutnya yaitu nampilin kalimat target asli dari data frame, data pelatihan training atau data frame. Tujuannya itu untuk memperlihatkan format awal kalimat sebelum ditambahkan token khusus start of sentence dan end of sentence pada tahap pemrosesan datanya. Lanjut di sel berikutnya menampilkan isi dari data train target yang merupakan kalimat target yang telah ditambahkan token khusus atau start of sentence pada awal kalimat dan end of sentence di akhir kalimat. Lanjut lagi di sel berikutnya itu menganalisasi tokenizer dari TensorFlow keras dengan ukuran kosakata vocabulary yang telah ditentuin melalui parameter vocab size serta menggabungkan token khusus atau unknown untuk presentasiin kata yang tidak terdapat di dalam kosakata. Di sini hasil vocabulary research-nya di 3875. Lanjut ke for text to sequence. Di sini tuh untuk mengubah kalimat dalam bentuk teks, baik data masukan input maupun data target dari himpunan data pelatihan training, validation, dan pengujian tes menjadi urutan bilangan bulat integer menggunakan tokenizer yang telah dilatih sebelumnya. Lanjut lagi di sel berikutnya ini tuh untuk menghitung panjang maksimum urutan sequence length dari seluruh data masukan atau input dan data target yang telah dikodekan atau encoded pada data pelatihan training set. Lanjut lagi di sel berikutnya. Di sini melakukan proses padding pada seluruh urutan sequence encoder dan decoder untuk data pelatihan training, validation, dan pengujian. Proses ini tuh menggunakan fungsi TF keras atau processing sequence untuk menyamakan panjang setiap urutan, yaitu sebesar encoder max length untuk encoder dan encoder max length untuk decoder. Lanjut lagi, sel berikutnya ini untuk membuat objek dataset TensorFlow buat data pelatihan training, validasi, dan pengujian tes data diacak untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran model. Lalu kemudian seluruh dataset dikelompokkan dalam batch berukuran batch size sebesar 30 grafik dan memvisualisasikan datanya. Lanjut di tes positional encoding. Nah, di sini saya menguji fungsi positional encoding dengan menghasilkan positional encoding menggunakan nilai max position sebesar
50 dan demodel sebesar 128 guys. Lalu selanjutnya hasil posisi encoding tersebut divisualisasikan ke dalam bentuk color mesh untuk memperlihatkan bagaimana nilai encoding berubah pada setiap posisi kata words position dan setiap dimensi embedding. Visualisasi ini dapat membantu kita untuk memahami pola sinusoidal yang digunakan oleh transformer untuk merepresentasikan informasi posisi token dalam suatu urutan kalimatnya. Lanjut lagi, sel berikutnya itu memvisualisasikan positional encoding secara lebih rinci dengan memplot nilai-nilai encoding pada beberapa dimensi embedding pertama terhadap berbagai posisi kata atau word position. Berikut ini visualisasinya. Lanjut lagi ke kelas positional encoding. Di sini tuh untuk merupakan kelas layer yang berfungsi untuk menambahkan sinusoidal positional encoding yang telah dihitung sebelumnya ke dalam representasi embedding. Masukkan input embeddings atau kelas ini diinisialisasi dengan parameter mass position atau panjang maksimum urutan dan demodel dimensi embedding. Lanjutnya di sel berikutnya itu mendemonstrasikan penggunaan kelas position encoding. Pertama, sel ini membuat sebuah tensor masukkan input tensor sebagai contoh. Kemudian tensor tersebut diproses melalui embedding layer untuk menghasilkan representasi embedding. Selanjutnya embedding tersebut diteruskan ke lapisan position encoding sehingga informasi position ditambahkan ke setiap tokennya. Lanjut lagi ke embedding vector. Ini tuh sel untuk menunjukkan pengaruh position encoding dengan menambahkan 10 nilai pertama dari sebuah vektor embedding sebelum dan sesudah penambahan informasi posisi. Perbandingan ini tuh untuk memperlihatkan bahwa positional encoding memodifikasi nilai pada embedding asli dengan menambahkan beberapa informasi mengenai posisi token dalam urutan kalimat sehingga model transformer dapat memberikan urutannya kata tanpa mengubah dimensi representasi embedding. Jadi arsitektur transformer yang pertama adalah hyperparameter. Di sini tuh kita mendefinisikan hyperparameter yang akan kita gunakan untuk membangun model transformer. Parameter ini meliputi jumlah lapisan number of layer, dimensi model, demodel, jumlah adjacent heads atau num heads, ukuran batch size, panjang urutan supply side, dimensi fat forward and DFF, dan serta nilai drop out rate. Ini ya guys, drop rate. Seluruh parameter ini tuh digunakan untuk mengkonfigurasi arsitektur transformer dan menentukan kapasitas model di dalam mempelajari pola pada data selama proses pelatihan. Oke, lanjut di kedua, multi head and standard block. Di sini tuh sel untuk membuat sebuah tensor masukan dummy. Lalu kemudian untuk hasil prediksinya sih masih salah ya, karena dengan tadi hasil akurasi segitu masih tergolong rendah. Lanjut di percobaan yang berikutnya yaitu percobaan keempat. Di sini saya batasi dengan nama dikasih cobaan malah dicobain. Nah, num layersnya pakai 4, di modelnya 512, num versi 8, basisnya 32, scale nya 40, DFN 2000, 48 saya gedein, drop off-nya 0,2. Nah, di sini epoxnya saya menggunakan 60 sama optimizer-nya saya rubah di 5E-5. Yang tadi awalnya 4E-4, saya naikkan 1. Lalu untuk epox tadi menggunakan 60 ya. Ini. Terus di sini saya berhasil meningkatkan sampai dia akurasinya 0,5027. Ini yang paling besar yang saya dapatkan. Terus untuk hasil prediksinya tetap ya masih dibilang belum benar. Soalnya di akurasi segitu masih tergolong rendah hasil akurasinya, belum tinggi. Berikutnya ada analisis akhir. Di sini kesimpulan dan perbandingan. Perjaman yang pertama itu akurasinya 0,2680, perjaman kedua itu sama, perjaman ketiga itu 0,45 naik, dan yang terakhir perjaman keempat itu 0,5027 lebih tinggi lagi di sini. Nah, sekarang hasil perjaman tersebut pertama, kedua, dan berikutnya, maka yang didapat di terbaik adalah perjaman keempat. Dengan melakukan penyesuaian parameter dengan meningkatkan dimensi, demodalnya 512, perbesar dimensi full banditnya, DFF-nya ke 2008, mengurangi peran batch-nya 32, serta menambah jumlah epoch menjadi 60. Sehingga menghasilkan tes akurasi sebesar 0,5027. Yang merupakan nilai tertinggi dari seluruh percobaan yang saya lakukan. Terus ada informasi yang saya dapatkan dari vacuum ini, saya mendapat beberapa informasi yang cukup penting. Yang pertama adalah arsitektur transformer itu dapat digunakan untuk menyelesaikan deteksi grammar error, correction dengan memanfaatkan mekanisme attention. Ada juga perubahan hyperparameter seperti jumlah layer, dimensi model, jumlah attention head, dimensi favorite, dropout, dan jumlah epoch itu dapat memberikan pengaruh loh terhadap performa model. Lalu ada semakin besar arsitektur model tidak selalu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Pemilihan kombinasi hyperparameter yang tepat lebih dapat mempengaruhi dibandingkan hanya memperbesar ukuran model. Eksperimen menunjukkan bahwa proses tuning hyperparameter sangat penting untuk memperoleh performa terbaik. Lalu ada evaluasi menggunakan data uji. Diperlukan mengetahui kemampuan generasi model terhadap data yang pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada 4 balik buat keseluruhan praktikum hingga responsi loh ya. Oke, secara keseluruhan praktikum hingga responsi ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat banget dalam memahami informasi dan praktik menggunakan TensorFlow, khususnya pada arsitektur transformer ini loh ya. Melalui praktikum ini saya dapat mempelajari proses pengembangan model melalui dari proses data, penyusunan arsitektur transformer, proses pelatihan evaluasi model, hingga melakukan eksperimen terhadap berbagai konfigurasi hyperparameter. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman saya di proses pengembangan model, tidak hanya berfokus pada tulisan kode, tapi juga pada proses analisis serta optimasi model melalui berbagai percobaan. Selama mengerjakan praktikum, terdapat beberapa kendala yang saya cukup rasain. Salah satunya udah pasti waktu pelatihan model yang relatif lama banget, apalagi dengan PC lab yang kayak begitu.
terutama ketika menggunakan konfigurasi model lebih besar atau jumlah epoch yang tinggi, jelas banget. Selain itu, proses tunneling hyperparameter membutuhkan banyak percobaan sehingga memerlukan waktu dari sumber daya komputasi yang cukup besar. Hasil dari setiap percobaan juga tidak selalu meningkat, meskipun model lebih kompleks, sehingga diperlukan proses analisis untuk menentukan konfigurasi yang paling sesuai. Secara keseluruhan, praktikum ini dan responsi memberikan pengalaman belajar lah, yang menarik dan menantang. Meskipun terdapat beberapa kendala selama proses pengerjaan. Error-error dikit. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman saya mengenai konsep transformer. Mungkin proses pelatihan, model deep learning, serta pentingnya melakukan eksperimen dan evaluasi untuk melakukan performa model yang lebih baik. Mungkin segitu saya dari saya Rena Saputra, maka saya akan mundur karena ini sudah jam 2 malam. Bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.